pendosa, hai para pemabuk, hai para pemakai narkoba, hai para pezina, hai para pelakor, tobatlah, tobat nasuha. Yang selama ini bingung kapan momennya, yang selama ini bingung kapan masanya, inilah masanya. Berjanji kita malam ini tidak akan lagi melakukan dosa-dosa. Siap? Takbir! Apakah layak kita masuk surga? STJ, status tak jelas. Ustadz, dosa saya banyak Pak Ustadz. Saya selalu mengganggu orang Pak Ustadz. Saya silap dan salah Pak Ustadz. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah selain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Yang pertama, menyesal dalam hati. Malam ini momen kita berkumpul orang-orang beriman. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang bisa mengumpulkan sebanyak ini? Jangan-jangan ada pembagian sembako ini? Ada? Tidak ada. Kenapa mereka datang malam ini? Semuanya datang karena mencari ridha Allah. Betul? Tidak ada dusta di antara kita. Siapa Abdul Somad? Ustadz dari hutan, dari pedalaman, dari kampung. Bukan Habib, bukan ulama, bukan ajengan, bukan kiai. Hanya seorang hamba Allah yang datang ingin melihat hamba Allah. Datang dari Nun, pedalaman Sumatera, ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, di Bandung, tempat bergelegarnya lautan api takbir Allahu Akbar. Tadi siang saya dikirim video. Inilah suasana stadion kita Pak Ustadz. Dalam hati saya, stadion sebesar ini yang datang siapa? Siapa yang akan datang ke tempat ini? Ternyata manusia melimpah ruah. Ini kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ustadz, saya peminum khamar, saya pezina, saya perampok, saya pemakai narkoba. Adakah pintu taubat terbuka bagi saya? Pintu taubat terbuka saudaraku. Tubu ilallah, tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah. Taubat nasuha. Malam ini kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak ada yang mampu memaafkan segala silap salah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu malam, mati dia malam ini, maka surga tempatnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini selesai sholat subuh, mati dia di waktu siang, maka surga tempatnya. Maka paling tidak kita baca 2 kali, malam 1 kali, subuh 1 kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang selama ini bingung di mana mau bertobat, kapan mau bertobat? Aku sebenarnya sudah lama mau tobat Pak Ustadz, cuman momennya kapan? Malam ini bertobat. Saya bertobat di stadion pada pukul 9 kurang. Loh, kok lain jam saya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berharap berkumpul dengan orang baik di majelis yang baik. Tidak ada lain yang kita inginkan selain ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sudah siap tobat? Sudah siap tobat? Setelah tobat mau kemana? Apa setelah ini? Jangan sampai setelah tobat yang bisnismen meninggalkan bisnisnya. Besok tiba-tiba saya tanya, gimana bisnis orang Bandung? Mereka udah nggak bisnis lagi Pak Ustadz, bawaannya mau mati aja. Jangan, bangkitkan semangat. Terus yang bisnis konveksi, terus yang bisnis baju, jaket, topi, terus model baju yang bagaimana yang mau kami cetak? Model yang begini aja. Ada nenek-nenek tua menenun kain di pedalaman Kalimantan Tengah, dipinjamkan benang emas,
dipinjamkan mesin jahit oleh rentenir, ditebar uang, dijerat mereka dengan riba-riba. Kita bantu produksi baju-baju mereka. Mana bajunya Pak Ustadz? Inilah baju yang sedang dipakai Ustadz Somad dari Kalimantan Tengah. Siap membeli produksi dalam negeri? Siap membangkitkan ekonomi umat? Besok pagi cari nenek-nenek yang membuat tenunan, yang menjahit kain, yang menjahit topi, yang menjahit baju. Beli. Engkau kaya bukan dengan bajumu yang import buatan luar negeri. Betul? Menunjukkan engkau kaya bukan dengan sepatumu yang buatan dari mana sepatu? Tapi pakailah produksi dalam negeri. Nun, tidak usah jauh-jauh. Di Cibaduyut ada saudaramu. Nun, di sana ada baju saudaramu. Begitu engkau bangga, begitu yang dapat menolong saudaramu. Adapun kau pakai, ada orang kaya sekarang, begitu dia berdiri 20 juta sekali berdiri. Sepatu 5 juta kulit buaya. Celana 2 juta. Baju sebentar-sebentar. Takut nih Pak Ustadz. Ini 5 juta nih Pak Ustadz. Yang nanya ente siapa? Sementara ada tetanggamu yang jual pakaian. Kau beli pakaiannya, dia akan berzakat. Kau beli pakaiannya, dia akan bersedekah. Kau beli sepatunya. Itu Abdul Somad cuman pandai ceramah aja. Jangan-jangan yang dia pakai juga buatan luar negeri. Oke, kalau gitu kita buka sekarang. Bunut. Di mana Bunut itu Pak Ustadz? Dekat Medan sana. Sepatu. Kenapa Ustadz tidak pakai Cibaduyut? Sudah banyak yang mengiklankan. Tapi ada yang belum terkenal. Bunut. Bajunya Kalimantan Tengah. Jaketnya ada di dalam. UAS. Maka yang bertaubat, jangan cuman katakan keluar dari riba, tobat. Ustadz, kami mau keluar dari riba. Ya, habis itu kami bisnis apa? Jangan tanya-tanya. Banyak-banyak istighfar, mati masuk surga. Emang orang nggak mau makan? Betul. Kami di bisnis percetakan Pak Ustadz, cetak Al-Quran. Tapi ingat, hati-hati, ada percetakan Al-Quran, tapi lemnya lemak babi. Ada percetakan Al-Quran, tapi kertasnya belum tentu terjamin. Datang orang Bandung, mencetak Al-Quran, terjamin kertasnya, terjamin lemnya. Apa namanya? Syamil Quran, Bandung punya. Sepatunya produk orang Jawa Barat, orang Indonesia. Bajunya baju nenek-nenek tua. Bukan baju nenek tua. Yang jahitnya nenek-nenek tua. Mereka bisa berusaha produktif. Topinya Abdul Somad. Artinya apa? Tetap bangkitkan semangat. Ekonomi umat harus bangkit. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'im, daripada mukmin yang lemah, miskin, susah, melarat. Siap bangkitkan ekonomi umat? Siap bangkitkan ekonomi umat? Saudaraku, kalau cuman ngelihat Ustadz Somad dari pojok sana kecil, sebesar ujung korek api, sebesar ujung pentolan korek telinga. Tapi hari ini Abdul Somad nampak besar. Kenapa? Karena ada layar yang besar. Betul? Siapa yang beri layar ini? PT 5, bisnismen tapi dekat dengan agama Allah. Malam ini air minum ramai. Sudah dapat air minum? Loh, kok belum? Ustadz Somad yang menanggung botol air minum dalam acara ini hanya satu orang saja. Orang mana? Orang Bandung. Namanya tidak mau disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sekarang saya mau tanya, mau jadi mukmin yang kaya apa yang miskin? Sudah tobat, sudah meninggalkan riba, sudah meninggalkan maksiat. Apakah bawaannya hanya mau zikir mati? Gimana bro, perusahaan air minum udah nggak urus lagi, mau mati aja Pak Ustadz.
Gimana sepatu di Cibaduyut? Saya nggak urus sepatu lagi, saya nggak pakai sendal, mau mati aja Pak Ustadz. Dunia harus digenggam oleh orang-orang yang taubat. Betul? Dalam dunia bisnis, begitu juga dengan politik. Kira-kira politik penting atau tidak? Bupati, wali kota, camat, kepala desa, gubernur, RT RW, taubatlah, taubatlah. Betul? Apakah orang Islam mesti memegang genggam kekuasaan? Mesti. Harus ada anak-anak umat Islam yang jadi polisi. Betul? Siapa yang mengamankan acara malam ini kalau bukan polisi dan tentara? Abdul Somad sudah berfoto dengan polisi dan tentara. Siapa yang berani membubarkan pengajian malam ini kalau bukan karena orang-orang yang komitmen dengan dakwah, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan seragam? Kau tolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad tidak bisa menolong agama ini dengan kekuasaan karena dia tidak punya kuasa. Dulu kami kan sudah minta Ustadz jadi wapres, dia nggak mau. Abdul Somad tidak bisa menolong agama ini dengan seragam karena dia tidak punya seragam. Kalau dia ikut tes tentara nggak lulus, terlalu kurus. Abdul Somad tidak bisa menolong agama ini dengan harta, dia tak bisa karena dia tidak punya harta. Lalu dia tolong pakai apa? Dengan suaranya. Kenapa Ustadz mesti bersuara menggelegar? Karena aku tak punya kuasa, karena aku tak punya harta, karena aku tak punya seragam, aku tak punya jabatan, aku cuman punya suara. Salahkah aku bersuara? Kalau salah katakan salah, biar aku tak bersuara lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang paling mulia? Apakah bisnismen? Apakah polisi? Apakah tentara? Apakah pejabat? Apakah bupati? Apakah gubernur? Apakah ustadz? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas karena Allah. Orang ikhlas tadilah berdoa. Orang ikhlas tadi meminta. Malaikat mengalihkan hujan. Entah kemana perginya. Karena lidah mereka. Mereka bukan LCMA. Mereka bukan ustadz. Mereka bukan ulama, mereka bukan ajengan, mereka bukan kiai, mereka manusia biasa, tapi hati mereka bersih, mereka tidak ada kepentingan, mereka ikhlas karena Allah. Malam ini semuanya berkumpul, polisi yang ikhlas, tentara yang ikhlas, pejabat yang ikhlas, bisnismen yang ikhlas. Betul? Ada yang belum saya sebut? Artis, artis kata dia. Emang ada artis malam ini? Bukankah aku artis satu-satunya? Mereka artis-artis yang selama ini kita tonton di televisi. Apakah mereka berhenti dengan dunia keartisan mereka? Tidak, mereka tampil ke depan. Tapi kalau selama ini mereka pakai celana pendek, hari ini lutut mereka tutup walaupun lututnya putih. Ini sudah lututmu hitam bekudis kau buka juga. Hari ini mereka tampil bersama sahabat-sahabat mereka dengan keartisan mereka. Mereka punya follower yang luar biasa. Betul? Ada di antara mereka yang followernya sampai 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, tapi belum ada yang melebihi Ustadz Somad 7 juta. Ada. Nih, sombong Ustadz Somad mulai keluar nih. Ini setannya mulai keluar nih. Mereka followernya ada yang sampai 25 juta. Bayangkan kalau mereka sholat. Sholat mereka, Allahu Akbar. Berapa follower mereka yang tersentuh dakwah, betul? Tapi jangan gara-gara ini artis nanti tahajud malam dihidupkan HP streaming. Usolli sunnatat tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh kok mati? Setuju nggak artis ini taubat dan hijrah? Mereka punya follower, mereka punya pengikut, mereka punya pengagum. Ada di antara mereka yang berkata kepadaku, wahai saudaraku, mau dengar cerita? Ustaz Somad, aku mau berhenti dari dunia politik. Saya nggak marah, saya diam saja.
Kamu mau berhenti? Iya. Oke, aku mau berhenti mencaleg Pak Ustadz. Kenapa? Capek Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Rumahmu sudah besar, mobilmu sudah besar, binimu sudah besar. Kau mau berhenti nggak apa-apa. Kau sudah mapan, kau nggak perlu. Tapi ingat, kalau kau berhenti jadi caleg, yang homo mencaleg, yang lesbi mencaleg, yang sekuler mencaleg, yang syiah mencaleg, yang liberal mencaleg, yang fasik mencaleg. Apakah kalau engkau berhenti lalu engkau tidak dituntut di hadapan Allah? Followermu yang 25 juta akan memilih orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kau akan dituntut di hadapan Allah. Oh, kalau gitu saya caleg Pak Ustadz. Enggak usah. Enggak usah, biar aja seperti ini. Oh, kalau gitu saya caleg Pak Ustadz. Saya enggak nyuruh. Ini jangan-jangan Abdul Somad udah mulai kampanye ini. Abdul Somad tidak ada urusan sama kampanye. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Jangan-jangan Ustadz Somad caleg nih. Caleg nggak level ya. Caleg kan itu yang fotonya nyangkut di pohon kayu. Abdul Somad fotonya tidak ada di pohon kayu, Mas Bro. Abdul Somad fotonya di mana?